Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis ragam teks yang dipelajari siswa kelas 8 pada semester genap. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan yaitu Tina Bani Saleha dengan NPM 205030106, Sherly Marcelina dengan NPM 205030107, dan saya sendiri Yati Syalwati Rahmat dengan NPM 205030117. Pada kelas 8 semester genap ini kami akan menjelaskan mengenai 4 teks, yaitu teks ulasan, teks persuasif, teks drama, serta teks diskusi. Yang pertama ada teks ulasan, akan dijelaskan oleh Sherly. Kepada Sherly, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai teks ulasan. Pengertian teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Adapun ciri-ciri dari teks ulasan yaitu antara lain berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk, memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman, dan pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan, mempunyai sebutan lain yakni resensi. Adapun struktur dari teks ulasan yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Adapun tujuan dari teks ulasan mengetahui perbandingan karya satu dengan karya lain yang serupa, memberikan informasi dan juga membantu si pembaca untuk mengetahui isi atau makna dari teks tersebut atau sebuah karya tersebut. Silakan dilanjutkan, Sherly. Bentar, gak bisa dilanjutkan, ini udah di... Adapun jenis-jenis teks ulasan, ada teks ulasan deskriptif, ulasan informatif, ada ulasan kritis. Selain itu, ada juga teks ulasan menurut objek yang diulas, yaitu ulasan buku, film, ulasan teater, dan juga karya seni. Dan cara menulis teks ulasan antara lain mencatat identitas buku atau karya lain yang nantinya akan diulas yang mencakup judul, karya penulis, pihak lain yang memiliki peranan penting, sutradara, dan lain sebagainya, serta tanggal terbit. Mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama di dalam karya yang akan diulas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kelebihannya yaitu kita akan dilatih untuk serta senantiasa kritis ketika memahami sebuah karya. Kekurangannya, pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga seringkali menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pembaca dengan penulis. Adapun kaidah bahasanya yaitu istilah, sinonim, antonim, nomina, kata kerja, pronomina, konjungsi, preposisi, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada teks persuasif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dalam mengambil tindakan tertentu. Struktur teks persuasif ada 4, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumentasi, pernyataan ajakan, serta penegasan kembali. Ciri-ciri teks persuasif adalah berisi data dan fakta, berisi argumentasi yang harus meyakinkan pembaca, berisi kata-kata bujukan, dan juga menghindari konflik. Cara-cara dalam menulis teks persuasif ada 2, yaitu harus menggunakan kata-kata bujukan seperti penting, harus, sudah semestinya, sepantasnya, dan kata-kata bujuk lainnya. Lalu yang kedua adalah menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan kata kerja imperatif lainnya. Next slide. Lalu yang ketiga ada teks drama. Teks drama adalah suatu teks berita suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung atau biasa disebut teater ataupun tidak dipentaskan di atas panggung seperti drama digital yang dipentaskan pada radio, di televisi, serta di media-media lainnya. Unsur-unsur pada teks drama ada 5, yaitu alur atau rangkaian cerita, amanat, amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Lalu ada tokoh, di mana tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, serta tokoh tritagonis. Lalu ada tema sebagai ide pokok atau gagasan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah aneka sarana kesastraan dan kedramaan yang mendukung penampilan pelaku dalam suatu drama. Contohnya tata panggung dan tata rias, serta tata peletakan lampu, kayak seperti itu. Untuk teks yang terakhir akan dijelaskan oleh Tina. Kepada Tina dipersilahkan. Ya, teks diskusi ialah teks yang berisi 2 argumen tentang suatu isu. Dalam teks diskusi biasanya terdapat 2 argumen, yaitu argumen pendukung atau pro dan argumen penentang atau kontra. Teks diskusi membahas masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Tujuan dari teks diskusi ada 3. Yang pertama, menguji bukti, sistem, nilai, opini, dan respon dari suatu permasalahan. Yang kedua, menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan orang lain. Yang ketiga, menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Ciri-ciri dari teks diskusi bentuk opini dan rekomendasi. Yang ketiga, modalitas ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan. Struktur teks diskusi ada isu, argumen, kesimpulan, atau saran. Kaidah kebahasaan teks diskusi menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi, lalu menggunakan kata modalitas, dan yang terakhir menggunakan kata kerja aksi. Cara mengajukan pertanyaan di forum diskusi. Yang pertama, bertanyalah saat sesi pertanyaan dibuka. Dalam diskusi, Anda tidak boleh menyela saat dilakukannya diskusi. Yang kedua, pahami topik yang dibahas. Yang ketiga, pilih variasi pertanyaan yang bisa kamu tanyakan. Beberapa jenis pertanyaan yang dapat kamu tanyakan. Pertama, materi yang benar-benar kamu tidak pahami. Yang kedua, materi yang sudah kamu tahu tapi kamu belum yakini 100%. Yang ketiga, pendapat tentang suatu materi yang sedang dibahas. Yang keempat, sanggahan tentang suatu materi dengan data yang valid. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai teks yang dipelajari pada siswa kelas 8 semester genap. Sebelumnya, kepada Bu Meiti, saya mewakili kelompok saya mengucapkan
maaf yang sebesar-besarnya karena video presentasi sebelumnya terhapus. Maka dari itu kami hanya menyebutkan pertanyaan dan jawabannya saja pada video ini. Yang pertama, pertanyaan dari Ayu. Maksud dari kalimat kompleks pada kaidah kebahasaan teks ulasan itu bagaimana? Akan dijawab oleh Sherly. Sherly, dipersilahkan. Oke, baik. Jadi pengertian kalimat simpleks dan kompleks menurut Harimurti, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri. Jadi kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat saja. Adapun kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Adapun ciri-ciri kalimat simpleks dan kompleks yaitu kalimat simpleks atau kalimat tunggal terdiri dari atas satu klausa lengkap. Satu klausa lengkap memiliki pola subjek predikat atau subjek predikat objek dan sebagainya. Dan ciri-ciri kalimat kompleks hubungan antara klausa utama dan klausa subordinatif ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif seperti sejak, ketika, sambil, selama, setelah, seandainya, supaya, walaupun, meskipun, dan lain sebagainya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ya, baik, Sherly, atas jawabannya. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Hafsah, apakah teks ulasan sama dengan teks kritik? Akan dijawab oleh saya sendiri. Menurut saya, itu sangat jelas berbeda, di mana teks ulasan itu akan mengulas keseluruhan dari teks tersebut. Sementara pada teks kritik, kita hanya akan mengkritik pada sebuah teks atau pada sebuah karya yang menjurus pada kekurangan-kekurangan karya tersebut yang dapat diperbaiki tanpa melihat keseluruhan karya tersebut. Lalu, pertanyaan dari Tami, contoh dari teks diskusi itu seperti apa dan tolong untuk dijelaskan, akan dijawab oleh Tina. Kepada Tina dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tami. Mempunyai 3 struktur, yaitu yang pertama isu, yang kedua argumen, dan yang ketiga kesimpulan atau saran. Yang contoh isu, rokok merupakan produk dari tembakau. Berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk regulasi rokok. Di Indonesia sendiri, regulasi rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Muncul pro kontra mengenai rokok di Indonesia. Argumen pro-nya, regulasi rokok sebaiknya dihentikan. WHO dan lembaga kesehatan lain mencatat banyak angka penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh rokok. Selain perokok aktif, dampak buruk rokok juga berpengaruh pada perokok pasif. Perusahaan dan pabrik rokok di Indonesia sudah merajalela. Rokok hanya merugikan masyarakat. Perlu kekuatan besar untuk menghentikan produksi rokok. Yang argumen kontranya, temuan tembakau yang menjadi bahan dasar rokok sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada banyak petani tembakau yang menggantungkan hidup pada produksi rokok. Orang desa dan orang yang hidup zaman dahulu sehat-sehat saja meski tidak ada pembatasan konsumsi atau regulasi rokok. Buruknya kesehatan tidak hanya terjadi karena rokok saja, tapi mungkin kondisi bumi sudah semakin buruk. Salah satu yang menjadi musuh petani tembakau adalah pabrik raksasa. Pabrik membeli tembakau dengan harga murah pada petani, tetapi mengambil untung sebesar-besarnya. Kesimpulan atau sarannya, kita sama-sama merasa dirugikan oleh dominasi pabrik rokok. Regulasi rokok yang diatur oleh pemerintah sebaiknya lebih memikirkan hak petani dan perokok pasif. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Tina telah menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Diana. Apa fungsi fakta dalam teks persuasif? Akan dijawab oleh saya sendiri. Fakta dalam teks persuasi berfungsi sebagai upaya meyakinkan pembaca atau pendengar
agar percaya dengan apa yang disampaikan. Fungsi yang digunakan dalam teks persuasi bisa dalam bentuk dalam penelitian resmi, data pemerintah, ataupun data lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Mengutip dari buku sumber kompleks SMP MTS 2019 karya Elis Hoyruningsih dan kawan-kawan. Lalu ada pertanyaan dari Marlianda, apa yang membedakan teks ulasan dengan teks lainnya? Akan dijawab oleh Sherly kepada. Baik, jadi jawaban dari pertanyaan Marlianda adalah yang membedakan teks ulasan dengan teks lain adalah terdiri dari strukturnya. Antara lain strukturnya yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Karena di teks persuasif dan lain sebagainya tidak ada struktur tersebut. Itu penjelasannya. Baik, terima kasih, Sherly. Lalu terakhir ada pertanyaan dari Siti Amalia Salsabina. Apakah bila tidak ada penegasan kembali dalam teks persuasif, maka teks tersebut tidak dapat disebut sebagai teks persuasif? Menurut saya sendiri, itu benar karena penegasan kembali dalam teks persuasif itu penting untuk cross-check pada fakta dan data pada sebelum awalan teks, di mana adanya argumentasi dan pengumpulan data dan fakta-fakta sehingga tidak akan terjadi salah penempatan data dan salah penulisan laporan dari yang ditulis. Sekian pertanyaan dari teman-teman semua. Maka dari itu saya dapat menarik kesimpulan bahwa pada kelas 8 semester genap itu belajar mengenai 4 teks, di mana ada teks ulasan, teks persuasif, teks drama, serta teks diskusi, di mana di teks persuasif itu siswa mempelajari mengenai cara menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas, sehingga dapat memberikan informasi dengan baik dan terperinci secara lebih mudah menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada teks ulasan. Lalu peserta juga mempelajari teks persuasif yang bersifat membujuk, di mana siswa akan tertarik dalam mengambil pilihan. Lalu siswa juga belajar mengenai teks drama untuk seperti pementasan drama teater dan cerita-cerita yang diambil dari kisah cerita rakyat. Lalu ada pula teks diskusi, di mana ada tahapan-tahapan dan cara-cara siswa saat merealisasikan teks diskusi di dalam kelas. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, boleh di end meeting.